Saat jalanan masih lenggang dan sebagian besar kota masih tertidur, aktivitas di tempat ini telah berjalan seperti biasa. Sebuah rutinitas dini hari yang jarang terlihat, namun tak pernah benar-benar berhenti. Tempat ini adalah rumah potong hewan atau RPH yang merupakan tempat berstandar khusus untuk pemotongan hewan konsumsi umum yang menjamin daging aman, sehat, utuh, dan halal. Di sini, hewan dipotong sesuai kesejahteraan dan syariat agama melalui pemeriksaan ketat antemortem sebelum dipotong serta postmortem pada karkas dan jeroan. RPH mendeteksi penyakit sekaligus mencegah penularan zoonosis ke manusia. Sebagai mahasiswa kedokteran hewan, kunjungan ke RPH menjadi pengalaman yang sangat menarik. Melalui kegiatan ini, kami belajar mengenai peran dokter hewan dalam memastikan produk pangan asal hewan yang memenuhi prinsip ASUH, yakni aman, sehat, utuh, dan halal. Lantas, seperti apa sih kesibukan di balik dinding RPH ini? Mari kita simak. Sebelum kita masuk lebih jauh, yuk kita lihat dulu apa saja yang ada di balik RPH Pesanggaran. Di dalam kawasan RPH terdapat berbagai area yang saling terhubung, mulai dari kandang penampungan, jalur satu arah menuju area penyembelihan, ruang penanganan karkas dan juga jeroan, hingga area distribusi. Nah, masing-masing area ini memiliki perannya sendiri dalam mendukung setiap tahapan proses yang berlangsung di RPH. Sebelum proses penyembelihan dilakukan, seluruh ternak sapi yang tiba di rumah pemotongan hewan Pesanggaran terlebih dahulu menjalani pemeriksaan antemortem. Berdasarkan hasil pengamatan secara langsung, proses diawali dengan penembahan sapi yang datang menggunakan kendaraan pengangkut. Kemudian, ternak diturunkan secara hati-hati dan diarahkan menuju kandang penampungan. Di kandang penampungan, petugas melakukan pemeriksaan antemortem dengan mengamati kondisi umum sapi meliputi sikap berdiri, cara berjalan, kondisi tubuh, serta adanya tanda-tanda klinis penyakit atau kelainan. Berdasarkan hasil observasi, sapi yang kami amati menunjukkan kondisi umum yang baik dan tidak ditemukan kelainan klinis yang mencolok. Selama proses antemortem, aspek kesejahteraan hewan juga diperhatikan melalui penanganan sapi yang tenang untuk meminimalkan stres dan juga risiko cedera. Selain itu, kondisi kandang penampungan diamati berdasarkan kebersihan, kondisi lantai, ventilasi, ketersediaan air minum, dan ruangan yang cukup bagi sapi. Berdasarkan hasil observasi, pelaksanaan antemortem ternak sapi di RPH Pesanggaran secara umum telah sesuai dengan aspek antemortem yang dipersyaratkan dalam SNI nomor 01-6159-1999. Sebuah kompleks rumah pemotongan hewan yang modern tidak dibangun secara acak. Di RPH Pesanggaran Bali, denah kawasan dirancang berdasarkan zonasi biosecurity yang ketat. Tata ruangnya memisahkan dengan tegas aktivitas administratif, zona penampungan, zona penyembelihan hingga pengolahan limbah. Alur pergerakan ternak dimulai dari saat ternak diarahkan menuju ke kandang penampungan dan juga karantina. Di sini, fungsi bangunan adalah sebagai tempat adaptasi dan juga pemeriksaan antemortem oleh dokter hewan. Ternak diistirahatkan selama 12 hingga 24 jam tanpa diberi makan, namun tetap diberi minum. Nah, proses ini penting karena akan melangsungkan saluran pencernaan untuk menekan bakteri, menurunkan tingkat stres, dan juga memastikan cadangan glikogen otot optimal agar kualitas dagingnya empuk dan tidak cepat busuk. Dari kandang istirahat, ternak digiring melalui jalur satu arah menuju gedung utama pemotongan. Sebelum dilakukan pemotongan, ternak akan diikat di jalur ini untuk mempermudah mobilisasi petugas pemotongan. Pertama, area penyembelihan atau yang disebut juga dengan zona kotor. Di dalam ruangan ini terdapat restraining box untuk memposisikan hewan dengan posisi aman. Pemotongan dilakukan oleh juru sembelih halal atau yang disebut dengan juleha dengan sekali sayatan cepat. Di ruangan ini pula proses pemisahan darah, pengulitan, serta pemisahan kepala dan kaki dilakukan. Selanjutnya kita masuk ke area pemotongan daging. Di ruangan ini, jeroan hijau dan juga jeroan merah dipisahkan di jalur yang berbeda. Karkas sapi dibelah menjadi 2 atau 4 bagian, lalu diperiksa secara postmortem untuk memastikan daging bebas dari parasit atau penyakit sebelum dikeluarkan surat aman untuk diedarkan. Di areal ini ialah tempat pembersihan antara karkas dan limbah hasil pemotongan.
Biasanya, di areal ini pula dijadikan tempat pembersihan isi saluran cerna dari sapi. Baik, kita masuk ke postmortem nih teman-teman. Postmortem dalam hygiene pangan asal hewan adalah pemeriksaan daging dan organ hewan setelah penyembelihan di rumah potong hewan atau RPH untuk menilai ada tidaknya kelainan atau penyakit pada produk hewan, dengan tujuan utama memastikan daging aman dan layak dikonsumsi, mendeteksi penyakit atau kelainan yang berpotensi membahayakan, mencegah penyebaran penyakit zoonosis melalui pangan, serta menentukan apakah daging dapat diterima, diolah khusus atau harus ditolak agar keamanan pangan tetap terjamin. Tujuan pemeriksaan postmortem adalah untuk memberikan jaminan bahwa karkas daging dan jeroan yang dihasilkan aman serta layak untuk dikonsumsi. Selain itu, pemeriksaan ini juga bertujuan untuk mencegah beredarnya bagian atau jaringan abnormal yang berasal dari pemotongan hewan sakit. Pemeriksaan postmortem pula juga memberikan informasi penting untuk penelusuran atau tracking penyakit di daerah asal ternak. Selain dapat membantu pengendalian dan pencegahan penyebaran penyakit pada populasi hewan. Pemeriksaan karkas dilakukan setelah proses pemotongan dan pengeluaran jeroan untuk memastikan daging aman dikonsumsi. Warna, tekstur, bau, serta permukaan dan jaringan karkas diperiksa guna mendeteksi adanya infeksi, pendarahan, edema, parasit, atau kelainan lainnya. Selain karkas, organ seperti hati, paru-paru, jantung, ginjal, dan limpa juga diperiksa melalui inspeksi, palpasi, dan bila perlu insisi untuk menemukan tanda-tanda penyakit atau infestasi parasit. Organ yang tidak layak dan akan dimusnahkan sesuai dengan ketentuan. Aspek keamanan pangan asal hewan berfokus pada pengendalian berbagai sumber kontaminasi yang dapat mempengaruhi keamanan dan kualitas daging, baik berupa cemaran biologi, kimia maupun fisik. Upaya pengendalian dilakukan melalui penerapan hygiene dan sanitasi yang baik pada pekerja, peralatan, dan lingkungan pemotongan, serta mencegah kontaminasi silang selama penanganan karkas. Penerapan aspek tersebut berperan penting dalam menghasilkan daging yang memenuhi prinsip ASO, yakni aman, sehat, utuh, dan halal, serta meminimalkan risiko penularan penyakit yang ditularkan melalui pangan asal hewan. Berdasarkan hasil observasi di RPH Pesanggaran, kami menilai kesesuaian fasilitas dan operasional RPH berdasarkan SNI 01, 6159, 1999 dengan hasil penilaian sebagai berikut. Persyaratan lokasi belum sesuai karena RPH berada di kawasan yang relatif padat penduduk. Persyaratan sarana telah sesuai dengan tersedianya akses jalan, air bersih, listrik, dan air panas untuk operasional. Bangunan dan tata letak telah memenuhi persyaratan dengan pemisahan area penampungan, penyembelihan, dan penanganan karkas. Peralatan dinilai sudah memadai untuk mendukung kegiatan operasional. Penerapan hygiene karyawan dan perusahaan juga sudah sesuai karena pekerja telah menerapkan hygiene kerja dan menggunakan perlengkapan pelindung. Pengawasan kesehatan masyarakat veteriner belum sesuai karena tidak ditemukan dokter hewan atau petugas Kesmafet yang melakukan pemeriksaan rutin. Kendaraan pengangkut daging belum memenuhi standar karena belum menggunakan box tertutup dan sistem pendingin. Ruang pendingin atau pelayuan tidak dapat diamati selama kunjungan. Namun, ruangan ini seharusnya mampu mempertahankan suhu antara minus 1 derajat Celcius hingga 1 derajat Celcius dengan kelembapan relatif 85 hingga 90%. Ruang pembukuan juga tidak dapat diamati selama kunjungan. Ruangan ini seharusnya memiliki fasilitas yang mampu mempertahankan suhu di bawah minus 18 derajat Celcius. Bangunan pembagian karkas dan pengemasan daging sebagian telah sesuai, karena suhu ruangan masih belum memenuhi standar yaitu di bawah 18 derajat Celcius untuk menjaga kualitas dan keamanan produk. Fasilitas laboratorium sayangnya belum tersedia. Laboratorium seharusnya ada untuk mendukung pemeriksaan kualitas dan keamanan produk asal hewan. Secara umum, RPH Pesanggaran telah memenuhi sebagian besar persyaratan SNI.
Namun, beberapa aspek seperti pengawasan Kesmafet, fasilitas pengangkutan daging, pengendalian suhu ruangan, dan penyediaan laboratorium masih perlu ditingkatkan lagi agar keamanan dan mutu produk dapat terjamin secara optimal.